muatan negatif. Saya ulang lagi, gara-gara agitasi termal membuat atom ini ikatan kovalennya terlepas dan menyebabkan menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif, dan munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole sebagai pembawa muatan positif disebut pembangkitan atau generation. Jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus, walau sebagai konduktor dengan konduktasi rendah. Itu teman-teman, bisa dilihat. Kita ke slide berikutnya. Jenis semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom asing. Inilah contohnya. Ekstrinsik dibagi menjadi dua. Pertama adalah tipe N. Tipe N adalah pengotoran yang dilakukan oleh atom pentavalen seperti P, AS, Sp. Atom pengontoran disebut atom donor. Pembawa muatannya adalah elektron. Pentavalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5, 2 seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Jenis semikonduktor ekstrinsik yang kedua adalah tipe P. Tipe P, ciri-cirinya adalah pengotoran oleh sebuah atom trivalen seperti B, Ga, In. Atom pengotorannya disebut atom akseptor. Dan pembawa muatannya bukanlah elektron seperti tipe N, tapi hole. Trivalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah, seperti B, boron, Ga, kalium, dan indium, In. Teman-teman udah ngerti? Saya akan lanjutkan slide yang berikutnya. Doping. Tujuan dari doping. Dan perbandingan doping. Atom dopan sama dengan 1:10⁻⁶ sampai dengan 10⁻8. Itu adalah perbandingan atom dopan. Tujuan doping adalah untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan, elektron atau hole saja. Dopan adalah alat pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P trivalen dan dinamakan atom akseptor. Lanjut. Ini gambar apa ya kira-kira?
Ini adalah Tara semikonduktor tipe N. Elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping, dan sebagian kecil lainnya bersama Hall karena generation akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas, dan Hall sebagai pembawa muatan minoritas. Kita dapat lihat pada gambar berikut. Nih, ada satu titik, itu elektron bebas. Elektron bebas itu yang dinamakan pembawa muatan mayoritas. Dan Hall itu yang buder-buder, ada plus 4 itu adalah sebagai pembawa minoritas. Ini apa? Ini adalah kebalikan dari semikonduktor tipe N, yaitu semikonduktor tipe P. Hall sebagian besar terjadi karena doping, dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal. Hall menjadi pembawa muatan mayoritas, dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Jadi, kesimpulan dari semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P adalah berbanding terbalik. Ketika di tipe N, mayoritas adalah elektron bebas. Sedangkan di tipe P, yang mayoritas adalah Hall. Dan yang minoritas di tipe N, Hall sebagai pembuat yang minoritas. Sedangkan di tipe P, pembawa muatan bebas alias elektron bebas itu sebagai minoritas. Bisa dilihat di gambar. Yang putih-putih titik-titik sebelah kanan kotak. Tipe P. Tipe P banyak titik-titik putih-putih alias elektron. Hall. Inilah dioda piranti-piranti yang ada di dalam semikonduktor. Yang pertama, ini adalah dioda pertemuan PN. Dioda pertemuan PN adalah komponen aktif yang bersaluran 2. Dioda termionik mungkin memiliki saluran 3 sebagai pemanas. Dioda mempunyai 2 elektroda aktif di mana isyarat listrik dapat mengalir, dan kebanyakan digunakan karena karakteristik satu arah yang dimilikinya. Yang kedua, transistor. Transistor ini adalah alat untuk mengubah. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung, atau switching, stabilitas tegangan, modulasi sinyal, atau sebagai fungsi lainnya. Yang ketiga, sirkuit terpadu atau integrated circuit, atau yang biasa disebut IC. IC adalah komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor, dan lain-lain. IC adalah komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika. Yang keempat adalah termistor. Termistor adalah sebuah alat atau komponen atau sensor elektronika yang dipakai untuk mengukur suhu. Prinsip dasar dalam termistor ini adalah perubahan nilai tahanan atau hambatan atau resisten atau resisten jika suhu atau temperatur yang mengenai termistor ini berubah. Dan yang keempat adalah SCR. SCR atau yang biasa
jabarkan menjadi silicon control rectifier adalah dioda yang mempunyai fungsi sebagai pengendali. SCR atau thyristor masih termasuk keluarga semikonduktor dengan karakteristik yang serupa dengan tabung tirator. Begitulah penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ardiansyah AP. Silakan. Diode pertemuan PN. Suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada suatu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapatkan penyuntikan atom donor. Diode pertemuan PN yang pada kedua sisinya diletakkan logam sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode, yaitu anode pada sisi P dan katode pada sisi N. Dioda mempunyai dua elektrode aktif di mana isian listrik dapat mengalir, dan kebanyakan diode digunakan karena karakteristik satu arah yang dimilikinya. Dioda varicap digunakan sebagai kondensator pengendali tegangan. Sifat searahan yang dimiliki sebagai besar jenis diode seringkali disebut karakteristik menyerahkan. Fungsi paling umum dari diode adalah untuk memperbolehkan arus listrik mengalir dalam suatu arah. Karenanya, diode dapat dianggap sebagai versi elektronik dan katode pada transmisi cairan. Dioda sebenarnya tidak menunjukkan kesearahan hidup mati yang sempurna, tetapi mempunyai karakteristik listrik tegangan arus tak linear kompleks yang bergantung pada teknologi yang digunakan dalam kondisi penggunaan. Beberapa jenis diode juga mempunyai fungsi yang tidak ditujukan untuk penggunaan penyerahan. Awal mula dari diode adalah peranti kristal kit whisker dan tabung hampa. Saat ini diode yang paling umum dibuat dari bahan semikonduktor seperti silicon dan germanium. Pertemuan PN. Dari gambar ini terlihat di sebelah kiri atom akseptor, di sebelah kanan atom donor. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang atom akseptor. Atom akseptor adalah atom yang elektron valensi terluarnya berjumlah 3 atau disebut trivalen. Kenapa disebut atom akseptor? Karena atom tersebut membutuhkan 1 elektron supaya menjadi 4 atau menjadi stabil. Karena didoping oleh atom ini, maka menjadi semikonduktor ekstrinsik tipe P. Nah, selanjutnya atom donor.